wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memperkenalkan diri. Saya Sindria dan Muhammad Ibnu Ramadan. Saya Lilo Wisma Pramudia. Saya Yanur Adi Pratama. Saya Fania Ramadija. Saya Lana Hidayani. Nah, di sini kami akan menjelaskan tutorial SPSS untuk makalah kami yang berjudul Pengaruh Work-Life Balance dan Burnout terhadap kinerja pada karyawan generasi Z. Baik, yang pertama di sini saya akan melakukan uji validitas menggunakan 30 responden yang sudah diinput dari Excel hasil kuesioner yang sudah kami sebar. Nah, untuk langkah pertama kita bisa klik Analyze, kemudian pilih Correlate, kemudian Bivariate, kemudian pindahkan seluruh variabel X1 ke kotak variables, kemudian centang Pearson pada correlation coefficients, centang juga two-tailed pada test of significance, kemudian centang flag significant correlation, kemudian klik OK. Nah, akan ada hasil tabel seperti ini. Ini bisa kita lihat ya, untuk hasilnya dari 30 responden, kami menggunakan nilai R tabel dengan perhitungan DF-nya itu 28, karena rumus DF-nya itu dari jumlah responden yang kita pakai, yaitu 30 dikurangi 2, hasilnya 28, yaitu R tabelnya 0,361. Nah, dapat dilihat di sini R hitungnya itu lebih dari 0,361 sehingga pertanyaannya ini valid. Nah, teman-teman juga bisa akan menggunakan selanjutnya itu pada X2 dan variabel Y. Baik, di sini kita akan melakukan uji yang kedua, di mana uji reliabilitas. Untuk yang pertama, bisa klik Analyze, kemudian pilih Scale, kemudian pilih Reliability Analysis. Nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, masukkan seluruh variabel X1 ke kotak Items. Ya, kemudian abaikan yang lain, langsung klik OK. Nah, di sini ada tabelnya, hasil analisisnya, di mana nilai Cronbach alpha itu lebih dari 0,6, baik itu yang punya variabel X maupun Y. Sehingga penelitian dinyatakan reliable. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Akan uji normalitas menggunakan metode grafik. Langkah yang pertama adalah klik Analyze, klik Regression, Linear. Selanjutnya akan muncul tabel seperti berikut. Masukkan variabel Y ke dependent dan variabel X1, X2 ke independent. Selanjutnya klik Plot. Masukkan dependent ke variabel Y dan set RSID ke variabel X. Centang kolom histogram, normal probability plot, selanjutnya continue. Lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul tabel seperti berikut.
Nah, selanjutnya muncul dua grafik seperti berikut. Grafik pertama adalah histogram. Jika bentuk menyerupai lonceng atau simetris dan tidak terlalu miring ke kiri maupun ke kanan, berarti data cenderung berdistribusi normal. Selanjutnya grafik yang kedua adalah normal p-plot. Pada grafik ini melihat posisi titik-titik. Jika titik-titik mengikuti atau berada di sekitar garis diagonal, berarti data berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Langkah yang pertama, klik Analyze, Regression, Linear. Selanjutnya, masukkan variabel Y ke dependent, lalu variabel X dan 1 dan X2 di independent. Selanjutnya, klik statistik, save, lalu centang standardize, centang include the conversion matrix, lalu klik continue. Lalu klik OK. Akan muncul seperti berikut. Selanjutnya kita lihat di data view. Akan muncul CTRE underscore 1. Langkah selanjutnya adalah klik Analyze, lalu non-parametric test, one sample K, legacy dialog, one sample KS, lalu masukkan standar residual ke kolom test variable. Oke, kita centang normal dan klik OK. Nah, akan muncul hasil sebagai berikut. Di sini nilai signya lebih dari 0,05, berarti data dinyatakan normal. Selanjutnya untuk uji multikoliniaritas. Yang pertama analyze, regression, linear, pindahkan variabel Y ke kolom dependent, variabel X dan variabel X2-nya ke kolom independent, klik statis, centang estimates, model fit, part and partial, collinearity diagnostic. Klik OK. Untuk hasilnya, toleransi variabel X1 sama dengan 0,986, untuk variabel X2-nya 0,986. Ini tuh
lebih dari 0,1. Untuk VIV-nya, variabel X1 di 1,014, variabel X2-nya di 1,014. Itu kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolineritas sehingga tidak ada hubungan antar variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Kita untuk uji heteros. Nah, untuk tahapnya yang mode grafik itu kita ke analyze, regression, linear. Untuk dependennya di variabel Y dan X1 X2-nya di blok. Untuk ke ininya langsung ke flux, pindahin separate ke Y-nya dan X-nya separate. Untuk histogram jangan di checklist dan normalnya, lalu ketik continue. Oke. Nah, untuk scatter plots-nya itu menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat diartikan bahwa sampel yang digunakan terbebas dari gejala heteros. Dan selanjutnya kita masuk ke mode Glaser, yaitu tahap pertamanya ke analyze, regression, linear. Nah, untuk dependennya kita masukin ke Y-nya dan X1 X2-nya di bawahnya. Lanjut ke statistik. Salah. Untuk selanjutnya ke save. Kita checklist yang unstandard apa nih? Unstandard. Lalu Kemudian abaikan yang lain. continue. Oke. Lalu muncul di data view-nya, yaitu res 1. Untuk tahap selanjutnya kita masuk ke transform, compute variable. Kita masukin di sininya abracid di target variable. Dan untuk di numeriknya kita masukin ABS buka kurung res underscore 1. Lalu kita pilih al ABS dan muncul di sini ada ABS numeric returns-nya. Lalu kita klik OK. Dan akan muncul di data view-nya abracid. Dan untuk selanjutnya kita ke analyze, regresi, linear. Nah, untuk dependennya kita masukin abracid. Dan dependennya kita masukin S1 S2-nya. Apa ya? Lalu klik OK. Nah, akan muncul nih. Untuk koefisiennya
bisa dilihat di kolom sheet-nya. Nah, untuk X1-nya itu kita ada di 0,72. Sehingga variabelnya memiliki nilai sheet lebih besar dari 0,5. 0,05. Dan untuk S2-nya kita berada di 0,146. Itu lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteros atau sampel penelitian bersifat homogen. Mau di-stop apa lanjut? Iya. Baik, selanjutnya kita masuk ke uji autokorelasi. Dengan tahap awalnya kita masuk ke analyze, regresi, linear. Nah, untuk dependennya kita masukin variabel Y. Dan untuk independennya tetap sama X1 dan X2. Lalu kita masuk ke statistik. Kita checklist, estimate, dan model fit saja. Lalu kita checklist lagi di residualnya dari Benwitson. Lalu klik OK. Nah, akan muncul di sini kita bisa lihat dari Benwitson kita berada di 2,257. Jadi rumus saya itu untuk dari Benwitson ya, DL kita itu ada di 1507,9. Salah. Untuk DL-nya itu berada di 1,5709 dan DU-nya berada di 1,6802. Nah, jadi untuk rumus saya itu 4 dikurang DU dan 4 dikurang DL. Berarti untuk rumus saya itu tadi perhitungannya 4 dikurang DU kita itu berada di 16802, jadi 2,3198, dan untuk DL lagi itu 4 dikurang 1,5709 sama dengan 2,4291. Jadi untuk DW kita itu berada di DU dan 4 DU. Sehingga hasilnya menunjukkan tidak ada gejala autokorelasi dan artinya bahwa data yang digunakan terbebas dari gangguan periode sebelumnya. Untuk uji korelasi, yang pertama analyze, correlate, bivariate, seluruh variabel X1 dan X2 pindahkan ke variabel Y-nya pindahin ke variabel. Centang persort, two tailed, flex significant correlation. Lanjutnya oke. Untuk hasilnya, variabel X1 memiliki hubungan positif yang kuat dan signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya, regresi linear berganda. Kita ke analyze, regression, linear, lalu isi table dependent dengan variabel Y, dan independent
dengan variabel X1 dan X2, lalu ke statistik, centang R², continue, oke. Pada kolom F dan SIG pada tabel ANOVA dapat dilihat bahwa nilai F dihitung sebesar 40,523, lebih besar dari F tabel 3,124. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas dan berpengaruh simultan terhadap variabel terikat. Pada kolom T dan SIG pada tabel selanjutnya koefisien pada kolom T dan SIG nilai T hitung variabel X1 sebesar 8,979 lebih besar dari nilai T table yaitu 1,665. Pada SIG di bawah 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya, nilai T hitung variabel X2 sebesar kurang dari 0,407, lebih kecil dari nilai tabel T, yaitu 1,665, yang menunjukkan bahwa variabel X2 tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap variabel Y. R² terdapat nilai sebesar 0,530 jika dikonversi ke persentase menjadi 53%. Variasi Y bisa dijelaskan oleh X1 dan X2 secara bersamaan. Sisanya 47% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Kesimpulannya, model regresi signifikan secara simultan dan mampu menjelaskan 53% variasi Y, namun secara parsial hanya X1 yang berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan X2 tidak terbukti berpengaruh signifikan.